Halo Sobat Film, berjumpa lagi dengan satu film. Kali ini, saya akan memberikan sebuah alur cerita film. Film ini merupakan salah satu film favorit saya, yang berjudul The Prestige. Dirilis tahun 2006 oleh Christopher Nolan, yang bergenre drama fiksi ilmiah. The Prestige berkisah dua pesulap bernama Robert Anger dan Alfred Borden melakukan persaingan sengit yang membawa mereka untuk pertempuran seumur hidup karena sebuah obsesi, kecemburuan, dan tipu daya dengan konsekuensi yang berbahaya dan mematikan. Sebelumnya mereka merupakan mitra yang bekerja untuk pesulap bernama Milton. Namun, persaingan persahabatan mereka berkembang menjadi persaingan sengit yang membuat mereka menjadi musuh yang sengit seumur hidup. Dan akibatnya, membahayakan kehidupan semua orang yang ada di sekitar mereka. Cerita ini saya bagi menjadi dua bagian 1 dan bagian 2, karena film ini memakan durasi dan detail cerita yang sangat padat. Sebelum lanjut menonton, silakan dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe di bawah ini, dan ikuti terus update-update alur cerita film dari satu film. Jangan lupa untuk pasang earphone kalian, ambil posisi, langsung ditonton. Di awal film, kita melihat seorang pria bernama Carter sedang bermain trik sulap burung kecil menghilang bersama wanita kecil yang bernama Jessica. Carter mengungkap 3 bagian trik sulap. Bagian pertama merupakan sumpah, di mana pesulap menunjukkan sesuatu yang biasa, yaitu berupa objek seperti burung yang ia pegang. Bagian kedua merupakan pergantian, di mana dia melakukan sesuatu yang luar biasa, seperti membuat burung itu menghilang. Namun itu tidak cukup untuk membuat penonton bertepuk tangan. Harus ada bagian ketiga, yaitu membuat burung itu kembali. Dengan begitu penonton akan bertepuk tangan. Scene berpindah ke sebuah teater megah yang dipenuhi oleh penonton. Teater itu menampilkan sebuah pertunjukan sulap yang luar biasa, yang diberi nama The Great Danton. Pria di panggung itu merupakan Robert Anger, pesulap berkarismatik dengan alat mesin besarnya, menampilkan sebuah trik sulap yang bernama teleportasi. Robert Anger memberikan kesempatan penonton untuk melihat secara langsung mesin itu, memastikan bahwa mesin itu benar-benar nyata. Lalu salah seorang pria dari penonton, yang merupakan rival Anger sesama pesulap, bernama Alfred Borden, menerobos masuk ke bawah panggung untuk melihat dari balik trik sulap itu, dan menemukan sebuah tangki besar dengan Anger jatuh tenggelam di dalamnya. Borden terdakwa bersalah atas tuduhan meninggalnya Anger di dalam pertunjukan trik sulapnya. Carter yang merupakan seorang insinyur mendesain alat trik sulap pertunjukan The Great Danton menjadi saksi kematian rekannya Anger. Carter bersaksi kepada hakim melihat seorang yang menerobos masuk ke bawah panggung dan menonton Anger tenggelam. Orang yang dimaksud merupakan Borden. Carter menjelaskan sedikit bagaimana trik sulap itu bekerja di depan para hakim, hingga membuat perdebatan kecil di dalamnya. Tidak ada bukti yang cukup, lalu hakim menutup persidangan. Di lain waktu, Carter mengaku kepada hakim dalam pertemuan pribadi bahwa mesin yang digunakan Anger tidak dibuat olehnya, tetapi dibuat oleh seorang penyihir. Dan Carter meminta kepada hakim untuk tidak menjualnya kepada kolektor, karena alat trik itu berbahaya. Di penjara, Borden didekati oleh pengacara dari seorang kolektor Lord Cutlow bernama Owens yang tertarik untuk membeli triknya, terutama rahasia trik teleportasi yang terkenal dari Borden. Kolektor Cutlow telah membeli semua perlengkapan Borden dan properti Anger. Namun Borden menolak menjual trik teleportasinya. Pengacara mengancam bahwa putri Borden bernama Jess terancam menjadi yatim piatu dan dikirim ke rumah sosial, kecuali hak asuh berpindah ke tangan Cutlow. Pengacara juga memberikan buku harian Robert Anger yang mendokumentasikan waktu yang dia habiskan di Colorado untuk mencoba mempelajari rahasia Borden. Pembacaan Borden tentang buku harian di penjara terbagi menjadi bagian 2 narasi. Yang pertama dari sudut pandang Anger dalam buku hariannya.
Anger berada di kereta di pegunungan Rocky menuju ke Colorado Springs dalam perjalanan untuk menemui ilmuwan terkenal Nikola Tesla. Sampai di stasiun kota, Anger terkejut melihat kota yang sudah dialirkan listrik di seluruh rumah. Lalu Anger dijemput dengan kereta kuda ke sebuah penginapan, di mana dia mendapat sambutan hangat yang luar biasa dari staf hotel. Manajer memberitahu bahwa dia adalah tamu pertama mereka di musim dingin. Anger meminta manajer hotel untuk seorang bisa mengantarnya ke puncak. Namun ia diberitahu bahwa puncak ditutup untuk sebuah eksperimen. Keesokan harinya, Anger ditemani seseorang yang membawanya menuju ke puncak. Dia diturunkan di jalur tanah di hutan pada titik terjauh dari jalur utama. Dia berjalan ke arah pagar yang mengelilingi tempat terbuka, yang mana pagar itu dikelilingi oleh aliran listrik, membuat Anger terlempar saat menyentuhnya. Asisten Tesla bernama Ale keluar dari pos jaga. Mula-mula berpikir bahwa Anger adalah penyusup, kemudian mengenalinya karena sebuah pertunjukan yang dia lihat di London. Anger datang untuk meminta Tesla membuatkannya mesin seperti rekannya Borden. Mesin yang memungkinkan Borden melakukan trik teleportasinya. Namun, Ale tidak bisa membantu Anger. Anger mulai memecahkan kode buku harian yang dia curi dari Borden dengan kata kunci kode sandi 5 huruf tertentu. Pada buku harian Borden, kita dibawa jauh sebelum Anger melakukan perjalanan ke Colorado, yaitu tahun 1897. Dalam buku hariannya, menceritakan awal Borden dan Anger adalah mitra, pendatang baru yang bekerja untuk pesulap tua bernama Milton. Milton juga memperkerjakan Carter, Anger, dan juga istrinya Julia. Trik terbaik mereka adalah tindakan melarikan diri di bawah air. Dalam aksi ini, Anger dan Borden berperan di antara penonton dan dipanggil ke atas panggung untuk mengikat pergelangan tangan dan pergelangan kaki Julia sebelum dia diangkat ke katrol dan dijatuhkan ke dalam tangki air. Sebagai tindakan pencegahan keselamatan, Carter ditempatkan tepat di panggung, di belakang tirai, dengan timer dan kapak. Lalu trik dimulai dengan sebuah tirai turun menutupi tangki. Lalu Julia melepaskan simpul di pergelangan tangannya dan berhasil melarikan diri menggunakan kunci trik di tangki. Pertunjukan itu membuat penonton bersorak gembira dengan bertepuk tangan. Anger dan Borden, mereka adalah sahabat. Mereka saling bekerja sama untuk membuat pertunjukan itu sukses di atas panggung. Meskipun Anger agak khawatir bahwa Borden mungkin menggunakan simpul yang lebih sulit bagi Julia. Anger yang berlatar belakang dari keluarga terkemuka membuat sebutan nama lain untuk menyembunyikan kegiatan sulapnya. Sementara Borden dan Insinyur Fallon berasal dari latar belakang yang lebih kasar. Borden jauh lebih ambisius daripada Anger. Tidak takut melakukan trik yang lebih kotor dan berharap Milton akan mencoba trik yang lebih berbahaya, seperti menangkap peluru. Borden mengungkap ke Anger dan Carter telah menciptakan trik yang akan menjadi mahakaryanya. Suatu hari, Carter mengirim Anger dan Borden untuk menonton pesulap Tiongkok bernama Chung Ling Soo dan mencari tahu dengan tepat bagaimana pria itu membuat mangkuk ikan emas yang berat muncul dari bawah kain. Borden segera menyimpulkan bahwa pesulap tua itu benar-benar memasang bagian depan, di mana dia memegang mangkuk di antara kedua kakinya di bawah roknya, menyembunyikan kekuatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan trik dengan selalu tampil lemah di depan umum. Sebagai hadiahnya untuk menemukan trik ikan emas dari pesulap Cina, Borden mendapat beberapa menit di atas panggung, membantu Milton selama pertunjukan, di mana dia melakukan trik burung dan sangkar menghilang secara bersamaan, dan kemudian burung itu muncul kembali. Seorang anak laki-laki di antara penonton menjadi kesal ketika dia menyadari bahwa burung di dalam sangkar tidak sama dengan yang muncul kembali. Borden mencoba membantu pria kecil itu, yang merupakan keponakan dari seorang wanita bernama Sarah. Setelah pertunjukan, terlihat bahwa burung di dalam sangkar itu benar-benar mati untuk mencapai ilusi, di mana Borden terlihat membuang bangkai burung ke tempat sampah. Dari pertunjukan itu, Borden dan Sarah yang mulai berkenalan. Juga terlihat mereka mulai saling mencintai
Di malam pertunjukan Milton, mereka melakukan trik sulap yang sama, yaitu wanita diikat, lalu melepaskan diri dari dalam tangki air. Selama trik berlangsung, ada sesuatu yang janggal, di mana Borden mengikat Julia dengan simpul yang berbeda. Terlihat Borden mengubah ikatan simpul pada tangan Julia. Tidak ada yang mengetahui, lalu pertunjukan pun dimulai dengan menutup tirai tangki air, dan Carter berjaga dengan timer dan kapaknya. Waktu timer yang melebihi hitungan membuat Carter berlari dan membuka tirai. Terlihat Julia tidak bisa melepaskan simpul di bawah air, dan Carter tidak bisa memecahkan kaca tangki dengan tepat waktu untuk menyelamatkannya. Julia meninggal di atas panggung, meninggalkan Anger yang hancur dan juga karir Milton hancur. Selama pemakaman, Anger menghadapi Borden, menanyakan jenis simpul yang dia ikat. Borden hanya menjawab tidak mengetahui, yang tidak dapat diterima oleh Anger. Dari kejadian itu, membuat awal dari persaingan sengit mereka antara Borden dan Anger. Borden dan Anger saling menyerang satu sama lain. Dan Borden menikahi Sarah dan mulai melakukan aksinya sendiri. Di depan Sarah, Borden menampilkan trik tembak-menembak. Rahasianya, peluru sudah ada di telapak tangan sebelum pistol ditembakkan. Yang keluar dari pistol itu hanyalah bubuk mesiu. Tetapi para pesulap telah mati selama trik tersebut, karena anggota penonton menancapkan kancing atau peluru mereka sendiri ke dalam senjata. Borden selanjutnya terlihat tampil di depan penonton yang sangat gaduh. Lalu dia mengeluarkan pistol untuk membungkam penonton. Dia meminta seorang sukarelawan, lalu menyerahkan pistol itu kepada seorang pria yang sebenarnya adalah Anger. Anger mengetahui triknya, dengan sengaja memasukkan peluru sendiri ke dalam pistol. Di depan Borden, dia menanyakan tentang simpul yang diikatnya. Ketika jawaban Borden masih sama, Anger menembaknya, meledakkan ujung dua jari dari tangan kirinya, dan membahayakan karir Borden. Carter dan Anger kembali ke dalam pertunjukan, dengan Anger tampil sebagai The Great Denton, ditemani asistennya bernama Olivia Wenscombe. Karena Anger tidak ingin trik yang kotor, Carter membuat versi baru dari salah satu trik burung menghilang di dalam sangkar. Triknya melibatkan peralatan mekanis yang dikenakan Anger di balik pakaiannya untuk melipat dan menarik kembali sangkar. Yang hebat dari triknya, burung itu sama sekali tidak terluka. Anger memulai triknya di acaranya. Penonton pada awalnya bersikap negatif, mengeluh bahwa mereka telah melihat triknya berkali-kali. Tetapi Anger mengatakan dia akan membuatnya sedikit lebih sulit. Dia meminta dua relawan untuk muncul di antara penonton. Dua yang dipilih adalah seorang wanita tua dan seorang pria yang sebenarnya Borden yang menyamar. Meskipun Anger mengenali Borden saat dia meletakkan tangannya di kandang, dia tidak bisa menghentikan Borden untuk mengganggu mesinnya dan merusak kandangnya, menyebabkan burung tersebut dibunuh di atas panggung, dan tangan sukarelawan yang terluka. Pemilik teater lalu membatalkan pertunjukan Anger, dan reputasi Anger hancur berantakan. Seminggu kemudian, Carter mengirim ke Anger ke acara set untuk mendapatkan beberapa ide baru. Nikola Tesla sedang bersiap untuk mendemonstrasikan beberapa kumparan Tesla yang besar dan fantastis, menghasilkan muatan listrik yang sangat besar yang tampaknya memenuhi ruangan. Karena dianggap berbahaya, demonstrasi dibatalkan oleh aparat. Anger yang melihat Borden di kerumunan, lalu ia mengikutinya. Anger melihat kebahagiaan Sarah dan bayi baru mereka, yang bernama Jessica, dipenuhi oleh kecemburuan akan kebahagiaan Borden, yang menurut Anger seharusnya menjadi miliknya. Obsesi Anger atas persaingan itu mulai tumbuh. Cerita kembali pada buku harian Anger. Dalam perjalanan ke Colorado, Allie menemui Anger di sebuah restoran. Anger sedang terlihat memecahkan kode Enscript pada buku harian Borden. Lalu Allie mengajak Anger ke sebuah tempat di atas pegunungan, memperlihatkan keindahan hasil dari eksperimen Tesla, di mana lampu pedesaan yang mati saat malam hari
Lalu terlihat lampu di sekitar mereka menyala di tanah tanpa listrik atau menggunakan generator. Tesla telah memasok seluruh Colorado Springs dengan layanan kelistrikannya. Sebagai imbalan atas diizinkannya penggunaan penuh generator di malam hari, yaitu saat penghuni sedang tidur untuk melakukan eksperimennya. Seminggu kemudian, akhirnya Anger berkesempatan bertemu dengan Tesla. Tesla menjelaskan bagaimana tubuh kita dapat menghasilkan energi, seperti yang terlihat pada sebuah lampu menyala di tangan Anger. Anger meminta Tesla membuatkan mesin yang diinginkannya, seperti alat teleportasi milik saingannya Borden. Dengan pertimbangan biaya dan waktu, akhirnya Tesla menyetujui untuk membuatkannya alat yang diinginkan Anger. Film pun selesai. Itu dia merupakan sedikit alur cerita film yang bisa saya sampaikan. Jika kalian suka dengan alur cerita film, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan ikuti terus update alur cerita film dari satu film. Sampai jumpa dan terima kasih.